Bayangkan Anda sedang berlari di atas sebuah treadmill yang berputar sangat cepat, dan yang paling mengerikan adalah mesin itu nggak punya tombol stop. Wow, itu mimpi buruk sih. Beneran mimpi buruk. Anda terus berlari buat membuktikan nilai Anda di tempat kerja, berlari untuk dapat validasi dari keluarga atau pasangan. Dan bahkan banyak orang berlari untuk membuktikan ke Tuhan kalau mereka itu layak diselamatkan. Iya, dan semakin cepat Anda lari, semakin Anda merasa tertinggal kan? Tepat, semakin kehabisan napas. Jadi pertanyaannya, seberapa sering Anda yang sedang mendengarkan ini merasa sangat lelah karena harus terus-menerus memproduksi bukti kalau Anda itu pantas untuk dicintai? Itu gambaran psikologis yang sangat akurat tentang kondisi manusia modern saat ini ya. Sebuah perlombaan yang sama sekali nggak ada garis akhirnya. Sama sekali nggak ada. Setiap pencapaian baru, ya cuma buahkan ekspektasi baru lagi gitu. Nah, persis disitulah penelusuran mendalam kita hari ini jadi sangat-sangat relevan. Kita mau membedah sebuah tumpukan dokumen yang cukup unik. Ini, catatan-catatan khotbah dari ibadah pemuda di GKII Pontianak. Khotbah sepanjang bulan Februari tahun 2026 ya. Betul sekali. Dan kita tahu kan, bulan Februari itu sering banget dibajak sama industri komersial. Oh jelas, coklat, bunga. Romansa superficial, ya kan? Nah, misi kita hari ini adalah membongkar sebuah klaim tekstual dari sumber ini tentang konsep kasih yang, jauh lebih radikal dan mengejutkan. Sesuatu yang sangat historis juga. Iya, teks-teks ini menawarkan argumen teologis yang kalau memang benar, ini bisa mematikan treadmill pembuktian diri tadi itu selamanya. Oke, mari kita bedah hal ini. Sip, mari kita mulai dari fondasi utamanya dulu. Dokumen-dokumen ini secara sistematis membangun sebuah garis pemisah yang sangat tegas. Garis pemisah antar apa nih? Antara tindakan berusaha mencintai, yang mereka sebut sebagai loving, dengan status ontologis telah dicintai atau being loved. Iya. Catatan dari tanggal 21 Februari itu menjabarkan ini dengan sangat membumi ya. Penulisnya itu maksudnya nggak anti sama tindakan mencintai. Tentu enggak. Teks ini mengakui kalau berusaha mencintai orang tua atau merawat pasangan, berdedikasi di pekerjaan itu mulia. Tapi argumen sentralnya menyoroti kalau manusia punya kapasitas yang sangat terbatas. Kayak tangki bensin kan? Betul, ibarat tangki bensin. Kita ini bisa kecewa, disakiti, energi emosional kita bisa terkuras habis, dan ujung-ujungnya kita sering gagal untuk mencintai dengan sempurna. Nah, yang sangat memukau di sini adalah bagaimana teks tersebut merespon keterbatasan manusia itu. Bukannya ngasih motivasi kosong kayak ayo berusaha lebih keras gitu. Yang malah bikin capek ya. Iya, persis. Sumber ini justru menawarkan pergeseran paradigma. Teks ini berargumen bahwa ada posisi yang jauh lebih esensial dan aman daripada sekedar berusaha memproduksi cinta. Yaitu bersandar total pada kenyataan bahwa Anda sudah dicintai secara absolut. Posisi being loved ini diklaim sebagai titik nol dari kebebasan sejati. Oh, wow. Jadi kita nggak beroperasi dari ruang yang defisit lagi ya? Betul. Anda nggak perlu memeras keringat buat membuktikan nilai Anda, karena ya nilai itu sudah dikasih secara cuma-cuma, terlepas dari kelemahan Anda. Masuk akal. Dan klaim ini dibawa ke ranah yang lebih luas lagi di dokumen itu, tentang bagaimana manusia beragama. Iya, ini bagian yang lumayan tajam. Tesisnya lumayan berani menurut saya. Disebutkan kalau di dunia ini pada dasarnya cuma ada dua mekanisme keberagamaan. Yang pertama, orang yang berbuat baik mati-matian demi dicintai oleh Tuhan. Jadi kayak ngumpulin pahala sebagai alat tukar gitu ya? Iya, persis. Patuh aturan buat dapat surga. Nah, paradigma yang kedua. Orang berbuat baik karena sadar kalau mereka sudah dicintai secara kekal. Jadi perbuatan baik itu bukan alat tukar lagi? Melainkan sekedar respons. Dan sumber ini menempatkan iman Kristen eksklusif di kategori yang kedua ini. Dan kalau kita gali lebih dalam ya, argumen ini tuh nggak berdiri di ruang hampa. Ada fondasi filosofis kuno yang diangkat dari surat 1 Yohanes yang bilang Allah adalah kasih. Oh, saya ingat bagian itu. Penulis catatannya itu sangat hati-hati mendefinisikan kalimat itu. Mereka menekankan kalau kasih di sini tuh bukan sekedar emosi yang kadang-kadang dirasakan Tuhan. Atau aktivitas sampingan gitu ya? Benar. Teks ini berargumen bahwa kasih itu adalah esensi fundamental dari eksistensi ilahi itu sendiri, jauh sebelum ada konsep waktu atau materi. Tunggu,
Tunggu. Ini bagian di mana argumennya mulai terasa sedikit berputar buat saya, dan saya sempat harus baca ulang catatannya. Kenapa? Bagian mana yang membingungkan? Gini, teks ini kan pakai logika dasar. Untuk bisa ada peristiwa kasih, harus ada 3 elemen pokok kan? Subjek, objek, dan interaksi kasihnya. Betul. Kalau teks ini mengklaim Allah sudah mengasihi sejak kekekalan, jauh sebelum ada satu pun manusia atau malaikat atau galaksi diciptakan, lalu siapa dong yang jadi objek kasihnya saat itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Itu perdebatan klasik dalam teologi dan filsafat loh. Terus sumber kita jawabnya gimana? Sumber ini menjawabnya dengan memperkenalkan konsep kuno dari abad-abad awal kekristenan yang disebut perihoresis. Perihoresis. Oke, apa itu? Ini kerangka teologis buat memahami Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini secara tegas menolak gagasan tentang Tuhan yang soliter atau sendirian. Jadi mereka selalu bersama-sama, gitu? Iya, teks ini menjelaskan kalau sebelum alam semesta ada, ketiga pribadi ini sudah saling mendiami, saling berelasi, dan saling mengasihi dalam sebuah dinamika yang sering digambarkan sebagai tarian kasih abadi. Tarian kasih abadi yang nggak pernah mulai dan nggak pernah berhenti? Betul sekali. Tapi, mari kita uji logika dari pandangan ini. Kalau Allah diklaim sudah punya komunitas eksklusif ini di dalam dirinya sendiri, yang katanya sempurna, tanpa rasa sakit, tanpa konflik. Iya, sempurna secara absolut. Lalu untuk apa repot-repot menciptakan manusia dan dunia ini? Maksudnya buat apa nambahin masalah? Iya. Saya suka bikin analoginya kayak gini. Bayangkan ada seseorang yang tinggal di rumah mewah yang super damai. Karpetnya putih bersih, perabotannya antik, suasananya harmonis banget. Oke, rumah yang sempurna. Terus tiba-tiba, entah kenapa, pemilik rumah ini sengaja ngundang sekelompok orang asing dari jalanan, padahal dia tahu persis, dengan kepastian mutlak, kalau orang-orang ini bakal masuk pakai sepatu berlumpur. Menghancurkan perabotannya? Dan pada akhirnya, membakar rumah itu. Kenapa sengaja mengundang masalah ke dalam kesempurnaan? Analogi yang sangat provokatif ya. Tapi itu sebenarnya menyoroti jantung dari teologi penciptaan di dokumen ini. Gimana penjelasannya? Argumen yang dia ajukan tuh membedakan konsep Tuhan di sini dengan Tuhan dalam filsafat lain. Kayak, Tuhan Aristoteles misalnya, yang butuh bikin alam semesta biar dia punya sesuatu untuk dikuasai atau direnungkan. Jadi bukan karena Tuhan kesepian ya? Bukan sama sekali. Penciptaan manusia sama sekali nggak didorong oleh rasa kesepian ilahi atau kebutuhan buat menutupi kekurangan ego. Jadi pandangan ini menolak ide kalau manusia diciptakan cuma buat jadi mainan kosmik untuk ngusir kebosanan. Persis. Menurut kerangka perihoresis tadi, karena komunitas Tritunggal ini sudah kepenuhan sama kasih, sifat alami dari kasih yang sempurna itu adalah memancar keluar. Meluap gitu ya? Iya, ia nggak menahan diri. Manusia, menurut teks ini, sengaja dirancang sebagai wadah buat menerima tumpahan kasih itu. Bukan buat jadi ras budak, tapi diundang buat ikut merasakan kehidupan yang melimpah. Oke, jadi secara teori, identitas awal kita ini sebagai tamu kehormatan yang diundang masuk ke rumah mewah tadi. Betul. Bukan pembantu yang harus membuktikan kelayakan. Tapi, kalau kita lihat keluar jendela hari ini, atau baca berita pagi ini, rumah mewah itu jelas-jelas lagi terbakar hebat. Penuh dengan penderitaan ya? Iya. Gimana teks ini menyeberangi jurang antara klaim kasih penciptaan yang sempurna tadi dengan realitas dunia kita yang penuh darah, penyakit, dan kejahatan? Dokumen ini nggak menghindari realitas itu. Transisinya dikaitkan langsung sama risiko dari ngasih kehendak bebas ke manusia. Teks ini bawa kita ke narasi dari Kitab Kejadian pasal 3. Peristiwa kejatuhan manusia. Betul. Dijelaskan di sana kalau kasih sejati itu nggak bisa dipaksakan. Kasih itu menuntut adanya pilihan bebas untuk menolak. Iya, dan cara catatan khotbah ini menjabarkan momen pemberontakan itu sangat membedah psikologi pengkhianatan sih. Terutama soal Hawa dan ular ya. Ya, diceritakan gimana Hawa tuh bikin pilihan sadar buat lebih percaya sama narasi seekor ular. Padahal ular itu nggak pernah berkorban apapun buat dia. Dibandingkan Allah yang baru aja ngasih dia seluruh alam semesta. Persis. Dan detail yang lebih tragis lagi. Adam memilih untuk memihak pada Hawa alih-alih pada sang pencipta. Argumen teks ini menyarankan kalau Adam tuh mencampakkan realitas spiritualnya cuma demi mempertahankan relasi dengan sesama ciptaan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar.
Konsekuensi dari pilihan itu dijelaskan sebagai titik masuknya sebuah anomali, yaitu dosa. Yang bawa rasa sakit dan kematian itu. Iya, tapi argumen paling radikal dari sumber ini bukan sekedar soal efek dosa ke manusia, melainkan, efeknya ke Sang Pencipta itu sendiri. Wah, gimana tuh maksudnya? Teks ini berargumen kalau dosa manusia tuh nggak cuma memicu kemarahan ilahi, tapi lebih dominan memicu duka kosmik, duka masuk ke dalam hati Allah. Konsep pencipta yang berduka, ini sangat kontras sama mitologi-mitologi kuno yang mungkin pernah kita pelajari ya. Dewa Yunani atau Romawi gitu. Iya, mereka kan biasanya digambarkan sangat reaktif, mudah tersinggung, main lempar petir aja kalau marah. Tapi pada dasarnya mereka apatis sama penderitaan manusia. Sangat kontras. Penulis catatan ini menyoroti kalau karena kasih Allah itu absolut, penolakan manusia itu menghasilkan luka yang nyata. Buktinya apa di teks itu? Untuk mendukung ini, teks tersebut ngajuin bukti dari catatan historis kehidupan Yesus. Khususnya, pas insiden di depan makam Lazarus. Oh, pas Lazarus meninggal. Ya, dinarasikan pas Yesus tiba dan lihat Maria serta kerumunan orang menangis, dia nggak cuma kasih simpati verbal atau bersikap tabah. Teks secara spesifik mencatat bahwa Yesus menangis dengan sangat pedih. Tunggu, bukankah secara logis itu terkesan kontradiktif ya? Kontradiktif gimana? Gini, kalau Yesus digambarkan punya kemahatauan ilahi, dia tahu persis dong kalau dalam hitungan menit dia bahkan manggil Lazarus keluar dari makam hidup-hidup. Tentu. Lalu buat apa buang-buang air mata? Apa yang coba disampaikan penerus khotbah ini tentang psikologi ilahi di momen itu? Rasanya kan kayak, menangis kerseduh-seduh pas nonton film yang Anda udah tahu happy endingnya. Analisis yang sangat kritis. Dan sumber ini ngasih jawaban yang sangat berlapis. Argumennya adalah tangisan Yesus itu bukan tangisan keputusasaan karena kehilangan teman. Terus karena apa? Tangisan duka atas eksistensi dari kematian itu sendiri. Dia melihat melampaui makam Lazarus, dia melihat sejarah umat manusia yang hancur karena dosa. Menangisi perpisahan yang mengerikan itu. Benar, orang tua yang menguburkan anak balitanya. Istri kehilangan suami. Karena kasihnya, dia secara literal melangkah masuk ke dalam lumpur penderitaan ciptaannya buat ikut merasakannya. Pemahaman empati kosmik ini juga, ada di momen lain ya. Waktu Yesus berdiri di atas Bukit Zaitun, menatap Yerusalem, dan nangis. Betul, nangis lagi? Teks ini berargumen dia nangis bukan karena egonya terluka akibat ditolak para pemimpin agama, tapi karena dia melihat secara profetik ke masa depan kota itu. Secara historis kan kita tahu dari catatan Flavius Josephus ya. Sekitar 40 tahun setelah itu, di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus ngepung Yerusalem. Pengepungan yang mengerikan itu. Kelaparan massal, pembantaian, penghancuran bait suci kedua. Yesus udah melihat kengerian pembantaian umatnya puluhan tahun sebelum pedang pertama diayunkan. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Dan jujur aja, cukup berat buat dicerna sih. Berat kenapa? Karena catatan ini bawa narasi duka ilahi ini ke titik puncaknya, yaitu peristiwa penyaliban. Dan narasi yang dibangun tuh nggak berpusat pada paku atau cambuk fisik. Tapi pada dinamika Tritunggal yang kita bahas di awal tadi, kan? Tepat. Teks ini mendeskripsikan penderitaan yang sifatnya merobek struktur kekekalan. Disebutkan kalau Bapa, Roh Kudus, dan miliaran malaikat di surga harus menahan diri secara absolut. Mereka menyaksikan sosok anak ini dipukul, diludahi. Kehabisan darah, dan berjuang bernapas di atas kayu kasar itu. Ini adalah titik di mana konsep perikoresis tadi diuji secara ekstrim. Iya, kontras banget. Bapa yang waktu pembaptisan Yesus bersuara dari langit bilang, inilah anakku yang kukasihi, kini harus dia membisu dan memalingkan wajahnya saat Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul, Roh Kudus yang selalu menyertai Yesus, kini harus ngebiarin dia merasakan keterasingan mutlak. Kalau pakai analogi rumah mewah Anda tadi, Iya. ini adalah momen di mana pemilik rumah lihat tamunya terjebak di kobaran api. Tapi bukannya ngebiarin mereka terbakar, sang pemilik rumah malah melompat masuk ke tengah kobaran api itu. Dan membiarkan atap yang runtuh menimpa dirinya sendiri. Persis. Tapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa harus melakukan itu? Kalau Tuhan sekuat yang diklaim teks ini, dia bisa aja menghapus bumi ini dan bikin ciptaan baru di planet lain kan?
Dia nggak rugi apa-apa kalau manusia binasa. Teks ini menjawab tantangan itu dengan kesimpulan yang, ya, mungkin sulit diterima akal sehat kita yang pragmatis ini. Dia menolak untuk hidup tanpa ciptaannya. Menolak hidup tanpa kita. Iya, argumen teologisnya, Allah lebih memilih buat ngalamin kematian dan kehancuran relasi Tritunggal di salib demi membeli kembali manusia daripada harus menghabiskan kekekalan tanpa manusia yang sangat ia cintai. Padahal secara teknis, dia nggak butuh manusia sama sekali. Iya, Memilih hancur lebur demi ciptaan yang terus-menerus memberontak. Itu argumen kasih yang super ekstrim. sangat radikal. Tapi ini memunculkan masalah besar nih buat Anda yang sedang mendengarkan. Masalah apa tuh? Anda mungkin lagi nyetir atau beres-beres rumah terus mikir, oke, kalau Tuhan sebegitu radikalnya mencintai saya sampai rela mati, kenapa bulan lalu saya di PHK? Kenapa hasil biopsi keluarga saya buruk? Ya kan? Iya. Kenapa hidup nyata saya saat ini rasanya kayak dibiarin berjuang sendirian di tengah badai? Gimana dokumen ini ngejelasin paradoks antara kasih absolut ini dengan penderitaan sehari-hari kita? Itu lubang besar yang wajar banget muncul di pikiran kita semua. Dan catatan dari tanggal 7 dan 28 Februari nanganin paradoks ini secara langsung. Mereka nggak menutupi fakta kalau orang percaya juga menderita ya. Enggak sama sekali. Buat ngejelasinnya, teks ini narik contoh dari sejarah bangsa Israel. Spesifiknya, waktu kerajaan Yehuda dihancurin dan penduduknya dibuang ke Babel. Diambil dari kitab Yeremia pasal 31. Pembuangan ke Babel itu bukan sekedar pindah rumah ya. Secara historis, mereka harus jalan kaki ratusan kilometer lewatin gurun. Sebagai tawanan perang, Lihat kota dan bait suci mereka diratain sama tanah. Pasti rasanya Tuhan udah buang mereka secara brutal kan? sangat bisa dipahami kalau mereka merasa gitu. Tapi penulis khotbah berargumen kalau cara pandang manusia tentang kasih itu seringkali sempit dan kekanak-kanakan. Kita suka ngertiin kasih itu cuma lancar rezeki, kesehatan, nggak ada masalah. Betul. Teks ini menantang paradigma itu dengan menyatakan kalau disiplin yang keras, bahkan penderitaan, bisa jadi adalah manifestasi dari kasih itu sendiri loh. Wow. Kalau Allah ngebiarin Yehuda terus hidup dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan, mereka bakal hancur secara spiritual selamanya. Jadi pembuangan ke Babel itu kayak intervensi dokter bedah kosmik yang lagi motong kanker dari tubuh mereka. Argumen ini makin dalam pas teks ngebahas konsep dari teologi ortodoks timur ya, di catatan tanggal 7 Februari, tentang anatomi penciptaan manusia. Yang soal kejadian itu. Iya, di kitab Kejadian, manusia disebut diciptakan dalam gambar atau image Allah, tapi punya takdir buat mencapai rupa atau likeness Allah. Pembedaan ini sangat krusial. Punya gambar Allah berarti dibekali atribut dasar. Akal budi, kesadaran moral, kehendak bebas. Sedangkan rupa Allah itu apa? Keserupaan karakter suci secara utuh dengan Kristus. Proses perpindahan dari sekedar gambar menjadi rupa Allah ini disebut teosis. Teosis, perjalanan transformasi spiritual ya? Iya, dan mekanisme teosis ini hampir selalu melibatkan pembentukan melalui kesulitan. Dosa kan udah ngerusak gambar awal kita. Jadi kasih Allah bukan kasih permisif yang bilang, aku cinta kamu, silakan tetap rusak. Melainkan kasih transformatif. Tepat. Aku terima kamu apa adanya, tapi aku terlalu ngehargai potensimu buat ngebiarin kamu tetap hancur. Jadi penderitaan diizinkan sebagai mekanisme pemurnian. Nah, untuk ilustrasiin ini, ada cerita metafora di catatannya yang, menurut saya brilian banget. Cerita yang dari Dublin itu kan? Betul. Kisah nyata sekumpulan wanita di Dublin abad ke-19. Mereka lagi studi Alkitab, sampai di kitab Maleaki pasal 3 ayat 3. Tentang Tuhan sebagai tukang perak. Iya, teksnya bilang, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Salah satu wanita ini pengen paham banget secara harfiah. Jadi dia pergi ke bengkel pandai perak di Dublin. Buat observasi langsung proses pemurniannya ya? Iya, si pandai perak nyambut dia, terus jelasin. Kalau perak mentah itu harus ditaruh persis di tengah tungku perapian, di titik paling panas. Karena cuma panas ekstrim yang bisa misahin kotoran dari logam murninya. Betul. Dan wanita ini ingat frasa di Maleaki, di mana dibilang Tuhan akan duduk. Dia nanya ke tukang perak itu, apa selama proses ini Anda beneran harus duduk diam di depan tungku? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang
Gimana kita menafsirkan keheningan Tuhan saat kita krisis, ya kan? Apa jawaban tukang perak itu? Jawabannya sangat serius. Dia bilang, oh tentu saja, saya nggak cuma duduk. Saya harus memusatkan seluruh pandangan saya ke perak di dalam api itu tanpa berkedip sedetik pun. Wah, Karena kalau dibiarin walau sepersekian detik aja lebih lama dari yang seharusnya, peraknya bakal hancur lebur nggak berguna. Jadi, apa makna semua ini buat kita? maknanya luar biasa. Saat Anda merasa hidup lagi dibakar di suhu paling maksimal, entah karena kebangkrutan, pengkhianatan, atau sakit fisik, fakta Anda ada di dalam api bukan berarti Anda dibuang. Justru sebaliknya. Iya. Menggunakan logika cerita tadi, Tuhan digambarkan lagi duduk sangat dekat dengan Anda. Keheningannya bukan kepasifan, tapi konsentrasi tingkat tinggi. Memantau setiap detiknya ya, memastikan apinya nggak ngehancurin esensi kita, tapi cuma bakar habis kotoran dan kesombongan. Dan, cerita Dublin ini ditutup dengan dialog yang epik banget. Gimana penutupnya? Wanita itu nanya, lalu gimana Anda tahu kapan peraknya sudah benar-benar murni dan siap diangkat dari tungku? Tukang perak itu senyum dan jawab, sangat mudah. Prosesnya selesai pas aku bisa melihat pantulan wajahku sendiri dengan jelas di permukaan perak itu. Metafora yang sangat tajam. Menurut dokumen ini, begitulah teosis bekerja. Proses menyakitkan diizinkan sampai rupa Kristus, karakternya, kasihnya, terpantul jelas dari diri kita. Radikal tentang pemahaman kita soal cinta. Sangat. Kalau kita rangkum, klaim sentralnya adalah tentang kasih yang secara harfiah menolak untuk menyerah. Kasih yang nggak pernah gagal. Teks ini berargumen, kasih inilah yang historisnya nopang bangsa Israel, yang sering berontak di gurun, pakai tiang awan dan suplai mana harian. Kasih yang juga menutupi rasa malu Adam dan Hawa di Taman Eden pakai kulit hewan peliharaan. Sebuah bayangan pengorbanan ya. Betul. Dan menurut teks Roma pasal 8, kasih yang sama itulah yang megang manusia hari ini. Kasih yang begitu kuat, sampai nggak ada satupun kekuatan di alam semesta, hidup atau mati, yang sanggup memisahkan kita darinya. Itulah titik pendaratan teologis kita hari ini. Sekarang, bagi Anda yang mendengarkan, mari kita bawa konsep masif ini ke realitas kehidupan Senin pagi Anda. Ya, implementasinya gimana? Kalau argumen sumber ini benar, implikasinya sangat mengubah hidup. Kasih yang menopang Anda sama sekali nggak didikte oleh seberapa berantakan keuangan Anda hari ini atau seberapa sering Anda mengulangi kesalahan yang sama. Atau jumlah likes di media sosial Anda. Persis. Anda diundang secara aktif buat turun dari treadmill pembuktian diri yang bikin capek tadi. Ya, memang teks ini dorong Anda buat hidup bermoral jadi lebih baik. Tapi perhatiin urutannya. Urutannya terbalik ya sekarang. Iya, Anda melakukan itu semua bukan sebagai syarat supaya layak dicintai, tapi sebagai respons rasa syukur karena Anda sadar kalau Anda sudah dan akan selalu dicintai secara mutlak. Pergeseran itu ngubah segalanya secara psikologis. Agama yang tadinya cuma deretan kewajiban yang nguras tenaga, berubah jadi tarian kebebasan. 100% benar. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran hipotetis. Uji coba mental yang nggak ada di sumber bacaan kita, tapi patut banget direnungin. Apa itu? Kalau hari ini, detik ini juga, Anda benar-benar meyakini realitas bahwa Anda sedang dicintai secara sempurna, tanpa syarat, nggak bisa dibatalkan, bahwa Anda sama sekali nggak punya utang pembuktian nilai ke siapapun di dunia ini. Betul-betul bebas ya? Bagaimana kesadaran itu akan merombak total interaksi pertama yang bakal Anda lakuin besok pagi dengan orang yang paling sulit, paling mengintimidasi, atau paling menyebalkan dalam hidup Anda? Pertanyaan yang bagus banget. Kalau Anda nggak lagi mencoba memeras kasih sayang, persetujuan, atau rasa hormat dari mereka supaya merasa aman, seberapa besar ruang kebebasan yang bakal Anda rasakan saat menatap langsung ke wajah mereka? Kedamaian yang sejati. Betul sekali. Terima kasih telah menemani kami mengurai kerumitan ini dalam penelusuran hari ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.